Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, dalam hadiratmu ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
rasakan hadirat-Mu Tuhan, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi ruang hatiku. Oh Tuhan, Engkau ku sembah, Engkau ku tinggikan, karena kami penyembah-Mu, ku di sini untuk menyembah-Mu Tuhan. Kan ku nyatakan, ku mau terus mengiring-Mu seumur hidupku, Yesus. Oh imanku percaya, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan bersukacita senantiasa. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak saudara untuk belajar bersama dari firman Tuhan, yaitu Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Ayat yang sangat terkenal ya saudara. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 saya bacakan. Kamu telah menerima
Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, saya beri judul firman Tuhan, iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau untuk saat-saat ini kita bicara tentang iman yang teguh, mungkin kita akan berpikir apakah mudah, ya, karena situasi di mana kita ada pada saat ini sangat jauh berbeda. Ada banyak tantangan yang kita hadapi setiap harinya. Saudara, iman yang teguh saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama atau keyakinan dan kepercayaan kepada Allah atau nabi, kitab dan sebagainya, dan tidak bertentangan dengan ilmu. Lalu ketetapan hati, keteguhan batin, dan keseimbangan batin. Itu bicara tentang iman dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan teguh, kata teguh berarti kuat, kokoh ya saudara, erat, kuat. Contohnya gedung itu sangat kokoh, sangat kuat ya saudara ya, sangat teguh. Lalu kuat berpegang ya, misalnya kuat berpegang pada janji, perkataan, prinsip yang dianut dalam ketentuan. Juga misalnya pada urusan dengan adat istiadat ya saudara. Lalu tetap tidak berubah. Tentang hati, iman, pendirian, kesetiaan tidak berubah, tetap teguh ya saudara ya. Nah, dari arti kata yang kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, kita melihat bahwa iman yang teguh itu benar-benar kokoh ya saudara ya. Nah, kalau kita kembali ke ayat yang baru saja kita baca, bahwa firman Tuhan katakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, dengan situasi masa kini seperti yang saya katakan tadi saudara, masih bisakah kita tetap teguh dalam Kristus, dalam iman kita? Masalahnya apa ya? Masalahnya untuk masa kini informasi yang begitu banyak ya saudara, kita bisa mendapatkannya dengan mudah, dan informasi tersebut ada yang positif, ada yang negatif ya. Semuanya bisa kita dapatkan dengan sangat mudah. Kalau kita bicara tentang informasi negatif, semudah apakah orang bisa mengikutinya? Ya, misalnya muncul kelompok haters ya, mengajak untuk membenci sesuatu atau seseorang. Maka dengan mudah mereka mendapatkan pengikut yang sangat banyak. Nah, ajakan untuk mempunyai kebiasaan buruk juga banyak kita temukan di sumber-sumber informasi seperti sosial media ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa bertahan untuk kita tidak mengikuti arus ya, untuk kita tidak ikut dalam bagian-bagian yang negatif ini tadi, sementara kita bisa melihatnya setiap hari. Tetapi juga kita bisa menemukan juga informasi positif dengan sangat gampang. Contohnya ada banyak tutorial-tutorial yang kita bisa ikuti. Tutorial yang paling gampang misalnya masak, tutorial jahit menjahit ya, dan keterampilan-keterampilan lainnya atau teknik mengerjakan sesuatu yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan, tetapi dengan mengikuti tutorial yang ada kita bisa mengerjakannya dengan mudah. Nah, saudara, itu adalah hal-hal yang positif yang kita bisa ambil. Jadi dari sumber-sumber yang sangat besar ini, sumber yang sangat banyak ini, kita bisa mendapatkan informasi negatif dan positif, tergantung bagaimana kita memilihnya ya. Mana yang akan kita serap ya. Tidak semuanya positif, banyak negatif, tapi kita harus mampu memilih dan menyerap mana yang kita perlukan. Ya, informasi negatif pastinya mempengaruhi kita berpikir secara negatif. Informasi positif pastinya kita diarahkan menjadi orang yang berpikir positif. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah semua kita
memiliki iman yang teguh. Supaya apa? Supaya dengan iman yang teguh ini kita mempunyai pola pikir yang kuat juga, ya. Pola pikir yang berakar dalam Yesus, ya. Firman Tuhan tadi katakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar itu seperti apa? Kita semua pernah ketemu pohon tentunya, ya. Pohon itu memiliki akar supaya dia menjadi kuat. Semakin besar pohonnya, maka akarnya juga harus semakin kuat, semakin panjang mungkin, dan semakin banyak jumlahnya, saudara. Dan akar itu berfungsi selain untuk menahan pohon untuk teguh, dia juga mencari makanan untuk memenuhi kebutuhan seluruh pohon. Juga bisa menyimpan cadangan makanan, juga membantu untuk mencari air untuk keperluan pertumbuhan pohon tersebut. Nah, saudara, ketika kita berakar di dalam Yesus, maka berakar yang dimaksud adalah kita semakin dalam, semakin kokoh di dalam Yesus, ya. Kalau pohon kita lihat dengan dia punya akar, ditiup angin paling goyang ke kiri dan ke kanan, ya. Kecuali pohon yang mungkin mengalami gangguan, ditiup angin atau anginnya terlalu besar bisa tumbang, ya saudara. Tetapi selama angin itu masih biasa saja, pohon itu hanya bergerak ke kiri, ke kanan, gitu ya saudara. Nah, demikian juga dengan kita. Selama kita berakar di dalam Yesus, masalah itu pasti ada, saudara, ya. Masa ada orang hidup tanpa masalah? Kan tidak ada. Ya, masalah itu ada, saudara. Semua orang menghadapinya. Tapi kalau ada Yesus dan kita kokoh dalam Dia, maka kita mungkin akan kadangkala goyang ke kiri, ke kanan, tetapi hati kita tetap teguh dalam Yesus. Hati kita tetap mencari makanan rohani di dalam Yesus sehingga kita tidak akan tumbang karena 1-2 masalah, ya. Kita akan tetap teguh karena ada Yesus yang menopang kehidupan saudara dan saya. Itu perlunya kita berakar di dalam Yesus. Maksudnya kita itu melekat dengan Yesus, menyerap makanan rohani. Dari cara kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, itu adalah saat-saat di mana kita melekat kepada Tuhan. Ya, ada orang yang suka menyanyi, ya, dengan kata-kata pujian kita dikuatkan. Ya, dengan menyembah juga kita dikuatkan, saudara, ya. Nah, kemudian kita juga akan menyimpan firman itu di dalam hati kita sebagai persediaan di musim berikutnya, ya. Kalau saudara ingat ada tokoh-tokoh Alkitab, Sadrak, Mesak, Abednego, ya saudara, ya. Mereka itu sudah menyimpan firman di hatinya. Sehingga ketika ada masalah, mereka tidak kayak orang gak punya pengharapan, ya saudara. Mereka tetap maju, ya. Mereka tetap maju ketika raja mengumumkan, kalau kamu tidak menyembah patung ini, kamu akan dibakar hidup-hidup, ya. Mereka tidak gentar, saudara, ya. Dan mereka mau tetap mengagungkan Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Mereka sudah sangat berakar di dalam Tuhan, ya. Jadi dengan akar yang kuat, kita terus melekat pada Tuhan dan tidak gampang tumbang oleh situasi apapun, ya. Yang pertama tadi berakar, yang kedua dibangun di atas Dia. Dia di sini adalah Yesus. Biarlah kita semuanya itu dibangun di atas Yesus Kristus, ya. Fondasinya, dasarnya adalah Yesus Kristus, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam hidup kita segala sesuatunya itu kita dasarkan di dalam Yesus. Maksudnya apa? Kita melakukan pekerjaan kita dalam nama Yesus, iman kita kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Lalu dengan firman Allah yang kita dengarkan, kita terus lakukan pekerjaan kita, lakukan perbuatan baik, lakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan kepada kita, ya saudara, ya. Segala firman yang kita baca, masukkan dalam hati, masukkan dalam pikiran, masukkan dalam kehidupan kita, ya saudara, ya. Supaya apa? Itu menjadi fondasi yang kuat bagi kita. Saya ajak saudara untuk baca firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 45, ya.
Ya saudara, ini ayat yang sangat menarik menurut saya ya saudara. Lukas 6 ayat 45 saya bacakan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Nah, jadi saudara, ketika saudara dan saya memasukkan firman dalam hati kita, menyimpan firman dalam hati kita, maka itu seperti perbendaharaan yang siap sedia untuk dikeluarkan ya saudara ya. Jadi orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari hatinya. Ada masalah saudara, ada fondasi yang kuat yaitu firman. Yang nanti ada waktunya firman itu akan keluar dari diri kita. Apakah kita mengucapkan kata iman? Ataukah akan putus asa, mengeluh ya saudara ya. Jadi penting untuk baca, dengar, lakukan firman Tuhan. Kita isi hidup kita dengan Tuhan Yesus, dengan pribadi Yesus ya. Itu namanya dibangun di atas Dia ya. Dibangun terus, bertambah teguh, bertambah kuat, bertambah tinggi ya di dalam Yesus. Setiap hari bertambah. Setiap hari bertambah teguh dengan cara yaitu tadi belajar firman, dengar firman, jadi tidak mudah goyah. Lalu kemudian yang terlihat adalah tindakan-tindakan iman yang dikerjakan setiap hari. Dan banyak orang yang diberkati lewat kehidupan saudara. Kita teladani Yesus ya. Yesus di mana Dia meninggalkan teladan buat kita yang melakukan firman, memberkati semua orang, menyembuhkan, menolong orang-orang yang susah, mengunjungi orang-orang yang butuh pertolongan, butuh kunjungan, butuh perhatian. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang terakhir, hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Nah ini juga tidak mudah juga. Untuk setiap harinya, kalau hanya bicara mungkin gampang saudara. Tetapi kalau dalam situasi tertentu agak tidak mudah ya saudara ya. Nah firman Tuhan katakan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Kalau melimpah itu berarti meluber ya saudara. Artinya banyak banget mengucapkan syukur. Banyak sekali bersyukur kepada Tuhan ya. Kalau saya bacakan bagi saudara hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 supaya memberkati kita semuanya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya saudara ya, mengucap syukur dalam segala hal. Satu tokoh Alkitab yang kita patut contoh dalam hal ini yaitu Daud. Daud ini mengucap syukur. Apapun keadaannya mengucap syukur, memuji Tuhan ya, selalu mengucap syukur. Biarlah kita semuanya menjadi orang-orang yang suka mengucap syukur ya. Lawan kata mengucap syukur tentunya bersungut-sungut ya. Ngomel ya, ngedumel ya saudara ya. Jangan kita lakukan itu. Tapi biarlah kita semuanya menjadi orang yang suka mengucap syukur. Sebab ketika kita mengucap syukur, Tuhan disenangkan. Hati kita juga akan merasa senang melakukannya. Dalam Mazmur 118 ayat 1 firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kapan kita mengucap syukur saudara? Setiap hari ya, limpah dengan syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Kenapa kita berterima kasih? Sebab Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya ya. Kalau saya bersaksi tentang Tuhan Yesus baik dalam hidup saya, ya banyak banget saudara. Setiap hari saya katakan Tuhan Yesus baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga demikian. Setiap hari kita melihat kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saat sakit disembuhkan. Ya, saat imannya lemah Tuhan kuatkan. Tuhan Yesus baik. Saat kita butuh sesuatu yang mungkin kita belum bisa capai gitu ya, Tuhan memberkati kita dengan cara yang ajaib. Ya, jadi dalam setiap waktu kita bisa melihat Tuhan itu baik
makanya kita bisa terus mengucap syukur. Mengucap syukur ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah saudara semuanya, saya juga, kita memiliki iman yang teguh. Jangan goyah oleh keadaan apapun ya. Situasi mungkin ada kalanya tidak baik, tetapi biarlah kita semua bertambah teguh di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus. Semakin hari semakin kokoh. Menghadapi tantangan kita kokoh karena ada Yesus yang menyertai kita. Menghadapi situasi yang mungkin rumit, tetaplah berakar kuat di dalam Yesus. Mengucap syukur membawa kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya baca ayat yang terakhir saudara. Kolose 1 ayat 23 ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ya saudara, jangan mau digeser, jangan mau digoncangkan, tetap kokoh di dalam Yesus. Amin firman Tuhan, kiranya firman ini memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu ada bagi kami. Apapun yang kami hadapi, biarlah Tuhan berperang maju untuk membela kehidupan kami. Terima kasih, ajar kami untuk memiliki iman yang kokoh, kuat di dalam Yesus. Roh Kudus, urapilah kami, pimpin kami, dan biarlah hari ini menjadi hari penuh berkat bagi kami, hari penuh sukacita bagi kami sekalian, hari yang penuh dengan kemenangan, sebab Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, kami jalani hari ini dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.